Sebelum belajar, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak bunda? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Berjumpa lagi bersama Bunda Citra dan Bunda Mariani. Bunda yang soleh-soleha, berjumpa lagi kita di tema 1, yaitu diriku, subtema 2, aku pandai bersyukur, pembelajaran yang ketiga. Anak soleh-soleha, sekarang buka bukunya ya, halaman 72. Kita akan telaah sama-sama tentang anak soleh senang membaca. Anak-anak bunda perhatikan di gambar nomor 1, yaitu ada anak laki-laki yang suka sekali dengan buku. Kita membaca buku dengan menggunakan mata. Nah, dilihat lagi, pada saat membaca, kita harus tegakkan kepala dan luruskan pinggangnya. Kenapa kita harus begitu, nak? Agar kita ketika membaca, kita bisa membaca dengan nyaman. Selanjutnya, yang kedua, tangan harus diletakkan di atas meja pada saat membaca, dan atur jarak mata dan buku saat membaca buku. Nah, jadi anak-anak bunda ketika membaca buku harus ada jaraknya. Jarak mata dan buku adalah 30 cm agar mata anak-anak bunda tidak menjadi rusak dan memakai kacamata. Nah, yang ketiga, pada saat membaca, kita harus di tempat yang terang dan disinari oleh lampu. Allah telah memberi kita mata untuk melihat dengan jelas. Jadi, anak-anak bunda, Allah itu maha baik, nak, sangat baik, sudah memberi kita mata untuk melihat. Digunakan dengan sebaik mungkin ya anak-anak bunda. Kalau misalnya kita mau belajar atau mau membaca buku, kita tidak boleh di tempat yang tidak disinari oleh lampu, harus di tempat yang terang. Siap anak-anak bunda? Siap dong, pasti bisa. Nah, yang terakhir, ketika kita membuka halaman buku, kita harus menggunakan tangan kanan. Dan ketika kita membuka buku juga, kita harus membukanya dengan pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau kita tidak membuka dengan pelan-pelan, nanti buku akan menjadi robek. Nah, sampai di sini bisa kan anak-anak bunda? Pasti bisa. Silahkan diterapkan ya di rumahnya. Selanjutnya, nah tadi kan kita sudah belajar, sudah membaca, pasti tubuh kita butuh istirahat kan? Nah, anak-anak bunda silakan perhatikan, kita akan membahas tentang aturan sebelum tidur. Nah, yang pertama, ketika kita mau tidur, kita harus menggosok gigi terlebih dahulu. Kenapa kita harus menggosok gigi terlebih dahulu? Agar gigi kita menjadi sehat dan menjadi kuat, tidak bolong-bolong giginya kalau kita rajin menggosok gigi sebelum tidur. Nah, selanjutnya, setelah kita menggosok gigi, kita harus berwudu. Sekarang bunda tanya nih sama anak-anak bunda, kenapa kita harus berwudu sebelum tidur? Ada yang tahu? Ya, betul. Jika kita berwudu sebelum tidur, kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak diganggu oleh setan. Nah, anak-anak bunda perlu diterapkan di rumahnya. Kalau mau tidur harus berwudu. Paham? Paham. Selanjutnya, nah, yang
ketiga, ketika kita hendak tidur, kita harus menghadap ke kanan. Kenapa kita harus menghadap ke kanan? Karena seperti petunjuk Rasulullah, sunnah Rasulullah, jika ingin tidur, ketika mau tidur, kita harus menghadap ke kanan dan meletakkan tangan di bawah pipi agar tidur kita terasa nyaman, anak-anak bunda. Jadi tidur yang baik itu adalah tidur menghadap ke kanan dan meletakkan tangan di bawah pipi. Nah, selanjutnya, sebelum tidur juga kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita bisa mimpi yang indah. Nah, anak-anak sudah tahu belum doa sebelum tidur? Ayo kita sama-sama simak doa sebelum tidur. 1, 2. Ayo anak-anak kita dengarkan lagu doa sebelum tidur. 1, 2, 3. Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu, ya Allah, aku dihidupkan dan aku dimatikan. Teman-teman, jangan tidur dulu. Baca doa sebelum tidur supaya lebih hafal. Kita ulang yuk. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu, ya Allah, aku dihidupkan dan aku dimatikan. Nah, sekarang sudah tahu kan doa sebelum tidur? Jangan lupa dibaca ya. Selamat tidur semuanya. Nah, anak-anak bunda sudah bisa kan doa sebelum tidur? Jangan lupa diterapkan ya di rumahnya. Oke, anak-anak bunda. Selanjutnya kita buka halaman 78. Anak-anak bunda di sini akan memberi tanda senyum untuk posisi membaca yang benar. Nah, pada gambar pertama yang kedua, anak-anak bunda silahkan beri tanda senyum pada lingkaran di bawah gambar 1 atau 2. Kira-kira yang mana posisi membaca yang benar? Silahkan dikerjakan di buku cetaknya ya. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Anak-anak bunda juga memberi tanda senyum untuk posisi membaca yang benar. Kira-kira anak-anak bunda bisa mengetahui yang mana posisi membaca yang benar pada gambar 1 atau gambar kedua. Silahkan dikerjakan di buku cetaknya ya. Diberi tanda senyum. Bisa kan anak-anak bunda? Pasti bisa dong. Selamat mengerjakan. Sudah selesai anak-anak bunda? Sudah selesai. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak bunda buka halaman 79. Nah, di halaman 79 ada kalimat dan ada nama bilangan. Nah, anak-anak bunda siapkan pensilnya dan anak-anak bunda mendengarkan ketika bunda berbicara. Contohnya seperti bunda bilang surat
Al-Fatihah terdiri atas 8 ayat. Nanti anak-anak Bunda tulis nama bilangannya. Tadi Bunda sudah menyebutkan angka 8. Berarti gimana tulisannya? 8 berarti huruf D, E, L, A, P, A, N. Bisa kan anak-anak Bunda mengikutinya? Pasti bisa dong. Oke, dengarkan dengan seksama ya anak-anak Bunda. Nomor 1. Surat Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Silahkan ditulis nama bilangannya. Sudah? Selanjutnya, surat Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Silahkan dikerjakan. Selanjutnya, nomor 3, surat An-Nas terdiri atas 6 ayat. Selesai. Selanjutnya, nomor 4, surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Sudah selesai? Alhamdulillah, anak-anak Bunda telah selesai menulis nama bilangannya. Semoga bermanfaat ya, Nak. Nah, ada satu pesan dari Bunda. Anak-anak Bunda, yang perlu kalian ingat dan kalian ketahui bahwa perintah Allah kepada umatnya adalah membaca. Jadi anak-anak di rumah harus banyak-banyak membaca agar mendapatkan ilmu bermanfaat. Selanjutnya, membaca juga harus menjadi kegemaran anak soleh-soleha. Anak-anak Bunda kalau ingin mendapatkan kesuksesan harus banyak membaca. Nah, satu lagi, membaca Al-Quran dan membaca buku harus menjadi kebiasaan baik untuk kita semua. Jadi di rumah anak-anak Bunda selain membaca buku harus banyak membaca Al-Quran agar nanti bisa menjadi menghafal Al-Quran. Amin Allahumma amin. Oke, sekian dari Bunda. Oke, nah itu tadi yang Bunda jelaskan. Apabila Bunda ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.